Hyperliquid turun lebih dari 50% dari all time high. Dan kalau kita lihat datanya di DeFi lama, volume Hyperliquid sekarang udah bukan nomor satu lagi, bahkan turun sampai peringkat ketiga. Open interest yang waktu itu sempat tertingginya di 15 miliar dolar, sekarang turun ke 5 miliar dolar. Jadi, apakah ini akhir dari Hyperliquid dan apakah Hyperliquid tidak relevan lagi? Jawaban singkatnya, Hyperliquid masih sangat relevan dan sangat bullish untuk beberapa cycle ke depan. Loh, kok bisa? Sebelum gue bahas alasannya, gue mau sharing sedikit kalau beberapa waktu terakhir itu ada FUD di Hyperliquid di mana komunitas ini menantikan token unlock dari Hyperliquid sendiri. Dan jangan salah ya teman-teman, karena adanya token unlock ini, gue tuh juga sempat ragu juga sama Hyperliquid. Gue sempat jual Hyperliquidnya, tapi setelah lihat eksekusi dari tim Hyperliquid, unlock-nya kemarin, gue jadi balik lagi bullish dan gue balik lagi hype-nya. Gak ada announcement atau apapun, si Hyperliquid Labs ini tiba-tiba unstake sekitar 2,6 jutaan token hype-nya mereka, dan itu tanggalnya tuh pas banget dengan token unlock. Jadi asumsi komunitas adalah token ini akan dibagikan ke Hyperliquid Labs core team, ya. Tapi setelah dibagiin, ya 800.000 dari token hype itu di restake. Jadi kurang lebih sekitar 1,7 juta itu yang dibagiin ke tim. Tentu ada beberapa yang dijual sama tim. Ada juga yang dimasukin ke Hyper EVM untuk di-utilize di Hyper EVM. Tapi penjualan ini tuh sangat-sangat kecil ya teman-teman dibandingkan buyback dari Hyperliquid itu sendiri. Dan wajar aja, mereka ini udah kerja selama 1 tahun tanpa imbalan, jadi ya sangat make sense untuk mereka jual, karena tidak mungkin dong mereka udah kerja keras buat kita semua, tapi masa nggak ada reward sedikit pun. Menurut gua itu nggak fair. Dan setelah mereka unstake, mereka buat announcement juga di Discord yang menurut gua sangat transparan dan menjawab pertanyaan dari komunitas yang selama ini bingung token dari tim ini unlock-nya mau seperti apa. Di situ mereka bilang vesting untuk Hyperliquid team itu lanjut sampai 2027, bahkan ada yang sampai 2008, dan bahkan ada yang lebih dari itu juga. Oke, sekarang kita akan bahas kenapa Hyperliquid masih akan tetap bullish beberapa cycle ke depan. Yang pertama, jadi gini teman-teman, volume Hyperliquid yang turun itu diakibatkan karena platform lain itu lagi ada insentif untuk airdrop. Jadi wajar banget kalau beberapa trader yang mau farming airdrop akhirnya pindah ke platform yang lain. Tapi perlu diingat dong, ini sifatnya kan sementara. Setelah mereka selesai airdrop dan sudah TGE, harusnya itu baru kita bisa lihat mana platform yang benar-benar bisa survive dan produknya tetap kepake walaupun sudah selesai airdropnya dan tidak ada insentif lagi. Walaupun Hyperliquid ini ada di posisi ketiga, perlu diingat loh teman-teman, dari 3 ini hanya Hyperliquid yang tidak punya insentif lagi untuk airdrop, sedangkan 2 lainnya itu masih punya insentif. Kedua, memang open interest-nya turun si Hyperliquid ini, dan turunnya tajam banget teman-teman. Tapi ini berlaku buat semua exchange, jadi nggak cuma Hyperliquid aja. Dan secara open interest, Hyperliquid ini masih menduduki peringkat nomor 1. Kalian bisa cek datanya di sini, gua akan tampilin di file lama datanya. Dan kenapa open interest ini penting? Semakin besar size open interest di suatu platform, artinya orang itu percaya buka posisi untuk jangka menengah sampai jangka panjang di platform tersebut. Jadi big whales atau smart money, mereka masih stay di Hyperliquid. Di luar dari penurunan harga yang benar-benar drastis sampai dengan 50%, fundamental Hyperliquid ini tetap stay strong. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau kalian cek ya, ini datanya, kalian bisa lihat di sini, rata-rata pendapatan Hyperliquid itu masih di atas 2 juta dolar per hari. Jadi semakin rendah atau semakin murah harga token hype, tentu aja si assistance fund ini akan semakin buas mengoleksi token hype. Ujung-ujungnya menurut gua supply-nya ini bakal di corner sama si assistance fund. Jadi di situ ada scarcity, dan ini yang bikin harga Hyperliquid ke depannya itu makin kuat dari waktu ke waktu. Mass adoption di Hyperliquid ini udah kejadian dan akan sangat sulit untuk ditiru atau digantikan dengan kompetitornya. Nama-nama besar kayak MetaMask, Phantom, Ready, itu perpetual infrastrukturnya itu pakai Hyperliquid. Jadi udah agak telat sebenarnya kalau misalkan mereka mau kompetisi dengan Hyperliquid. Per video ini dibuat, malam ini ada
keputusan dari Sonnet Biotech yang cukup besar, di mana dia akan menggunakan HYPE sebagai DAT atau Digital Asset Treasury. Ini sebenarnya bukan yang pertama ya teman-teman company yang ngelakuin hal ini. Contohnya kayak misalkan MicroStrategy punya Michael Saylor, itu dia kan koleksi Bitcoin sebagai Digital Asset Treasury. Nah, si Sonnet ini juga melakukan hal yang sama, tapi bukan dengan Bitcoin, melainkan dengan token HYPE. Tentu si Sonnet ini bakal bawa buying power yang cukup besar ke Hyperliquid. Dan HIP3 ya teman-teman, gue udah berkali-kali mention si HIP3 ini. Kenapa? Karena satu project itu kan dia butuh 500.000 token HYPE. Nah, bayangin sekarang ini lagi ada puluhan project yang mau build on top of Hyperliquid. Jadi ya, bakal ada buying power tuh dari situ, karena mereka rebutan ngumpulin 500.000 HYPE. Dan kemungkinan besar kemarin itu tim itu jual token HYPE-nya OTC ke para project-project yang mau build HIP3 ini. Jadi itu beberapa hal yang bikin gue untuk stay bullish sama Hyperliquid. Gue juga jauh lebih tenang setelah token unlock, setelah gue lihat gimana transparannya mereka, eksekusinya. Jadi yang perlu teman-teman ingat, penurunan dari Hyperliquid ini bukan masalah fundamental, ini cuma fase market aja. Dan menurut gue, fundamental dari Hyperliquid jujur itu belum pernah sebaik ini. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!